إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang paling pantas dengannya kita gerakkan lisan dan bibir kita, melainkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah menganugerahkan, yang telah mencurahkan, yang telah memberikan kepada kita sekalian begitu banyak nikmat, khususnya di subuh menjelang pagi ini. Alhamdulillah, Allah kembali mengumpulkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, serta kemudahan untuk senantiasa mengerjakan ketaatan, baik dalam menjalankan perintah ataupun dalam rangka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya hari ini, di mana kita masih diberikan taufik dan kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala, yang disusun ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas perihal terkait masjid, dan ini adalah bagian yang ketujuh di dalam pembahasan ini, yakni masih dalam kitab salat. Dan pertemuan ini adalah pertemuan kita yang ke-35. Di pertemuan kali ini kita akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang targhib fi luzumil masajid wal julusi fiha. Anjuran untuk senantiasa berdiam di masjid dan duduk atau duduk di dalamnya. Nah, baik. Di dalam bab ini atau dalam pembahasan ini, penulis rahimahullahu taala mencantumkan 5 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana annahu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak Allah Subhanahu wa taala naungi, di saat tidak ada naungan di kala itu kecuali naungan darinya. Maksudnya di hari kiamat, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian
ya didekatkan matahari ya sejarak 1 mil ya kala itu. Maka semua orang membutuhkan naungan di hari itu, dan ternyata di sini disebutkan oleh Nabi SAW ada 7 golongan yang kelak Allah Subhanahu wa taala berikan naungan ya di hari itu. Nah, hari yang begitu mencekam, ya, hari yang setiap kita membutuhkan naungan, yang disebutkan oleh Nabi SAW di padang mahsyar nanti itu, manusia ya ada yang keringatnya ya sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke bahu ataupun lehernya, ada yang tenggelam karena keringatnya. Ya, namun di sana ada orang-orang yang mendapatkan naungan ya di hari itu ya. Di antaranya adalah al-imam adil. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang adil, seorang imam yang adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang senantiasa tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Ya, seorang pemuda yang senantiasa mengisi masa mudanya dengan ketaatan, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebiasaan masa muda itu, apalagi di zaman kita, slogan sebagian pemuda adalah ya, mumpung umur masih muda, maka ya, dipergunakan untuk ya, bersenang-senang, dipergunakan untuk foya-foya. Ya, padahal kita katakan ya, masa muda bukanlah syarat bahwasanya seseorang itu tidak cepat untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya ya, masa muda bukanlah penghalang al-maut, kematian. Ya, betapa banyak orang yang menunda-nunda kebaikan. Mereka mengatakan ya, nantilah kita beramal setelah tua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya sebelum ia tua. Nah, maka manfaatkan masa muda, karena masa muda ini adalah masa yang seseorang bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah. Sehingga apabila masa muda itu ya, dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka ini diantara salah satu golongan yang mendapat naungan kelak di hari kiamat. Lalu yang ketiga, kata Nabi SAW, wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Ya, inilah syahid yang menjadi pembahasan sehingga hadits ini dicantumkan di dalam bab ini. Yang ketiga, di antara golongan yang mendapat naungan di sisi Allah di hari kiamat adalah seseorang yang senantiasa hatinya terpaut oleh masjid. Iya. Nah, tentu orang yang terpaut hatinya di masjid, maka ia akan rindu untuk mendatangi masjid. Ya. Ia akan merasa tenang senantiasa berada di dalam masjid. Ya, tentu bukan rindu karena ada keinginan dunia di masjid tersebut, tidak. Tapi kerinduannya atau terpautnya hatinya dengan masjid, ya karena terpautnya hatinya dengan Allah. Karena dia tahu, yang pertama masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masjid adalah tempat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya, entah itu mengerjakan salat, entah itu berzikir, entah itu membaca Al-Quran, entah itu berdoa, entah itu saling menasihati dalam rangka beramar ma'ruf nahi munkar, ya, majelis ilmu, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, maka seorang yang senantiasa terpaut hatinya dengan masjid ini, ya, itulah termasuk orang-orang atau golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, wa rajulani tahabba fillah ijtama ala dhalik wa tafarraqa alaih. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia bertemu karena Allah, juga berpisah karena Allah. Dia mencinta bukan karena dunia, bukan karena keinginan, ya, yang ingin diraih dari keinginan-keinginan dunia dari orang yang dia cintai tersebut. Ya. Sebagaimana diceritakan dalam riwayat yang lain, seorang laki-laki mengunjungi saudaranya karena cintanya kepadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengutus malaikat
kepadanya, dan malaikat berkata, "Wahai fulan, apa yang membuat engkau untuk menziarahi Arlan?" Ya. Kata dia, "Aku mengunjunginya karena Allah Subhanahu wa taala." Ya. Bukankah engkau mengunjunginya karena dunia yang engkau inginkan, karena keuntungan, atau karena seorang wanita atau yang semisal dengannya? Kata dia, "Tidak. Saya tidaklah mengunjunginya kecuali saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat pun menyampaikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya sebagaimana ia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari lisan Nabi-Nya SAW, ya, Inna Allah fi auni abdi maka abdi fi auni akhi. Sesungguhnya, ya, ketergantungan atau Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan, ya, ketergantungan atau keadaan, ya, seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ya. Apabila kita mencintai seorang muslim karena Allah Subhanahu wa taala, maka di samping kita akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yang setiap kita membutuhkan naungan di hari itu, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Apalagi yang kita inginkan selain daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Jika Allah telah mencintai seorang hamba, Allah akan mudahkan dia untuk senantiasa mengerjakan ketaatan. Allah akan cukupkan dari segala urusannya di dunia, dan Allah akan berikan keamanan dia di surga, keamanan dia di akhirat, dengan memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkannya ke dalam neraka. Inilah yang setia. Inilah, ya, keinginan yang setiap kita, ya, menginginkannya dan mengharapkannya, yaitu mengharapkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebabnya adalah kita mencintai seseorang, bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, "Wa rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah." Dan seorang laki-laki yang didatangi seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga memiliki, ya, paras yang cantik, ya, begitu menggoda, akan tetapi dia mengatakan, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya adalah seorang laki-laki yang diajak untuk melakukan kemaksiatan, diajak untuk berzina, ya. Maka dia tidak mengerjakan perzinahan tersebut bukan karena takut oleh orang lain, bukan karena malu, ya, atau bukan karena tidak adanya kesempatan, tapi dia tidak mengerjakan perzinahan tersebut, dia meninggalkan kemaksiatan tersebut karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara orang-orang, atau ini di antara salah satu golongan yang kelak mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping daripada itu, orang yang senantiasa meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan dari memperturuhkan hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa takutnya itu membawa dirinya untuk tidak memperturuhkan hawa nafsunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka dipersiapkan surga yang berisikan kenikmatan di dalamnya. Lalu kata Nabi SAW, "Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh." Dan seorang laki-laki atau seorang yang bersedekah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun menyembunyikan sedekahnya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya adalah seseorang yang bersedekah di jalan Allah dengan sembunyi-sembunyi, ya. Naam. Itu termasuk manusia atau golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, kata Nabi SAW, "Wa rajulun, ya, dzakarallahu khalian fafadat ainah." Dan seorang yang dia bersendirian lalu kemudian dia meneteskan air mata atau dia mencucurkan air mata mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 7 golongan yang kata Nabi SAW kelak akan mendapatkan naungan di saat kala itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di antaranya suara yang tadi kita sebutkan adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya senantiasa terpaut, hatinya senantiasa terikat dengan masjid, ya, yaitu dengan dia berada di masjid dia bisa memaksimalkan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih bisa memaksimalkan untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Selanjutnya hadis yang kedua di dalam pembahasan ini, atau hadis yang ke-327 dari pembahasan awal kitab, hadis yang masih datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma tawattana rajulun al-masajida lis-salat wad-dzikri illa tabashbashallahu ta'ala ilaih kama yatabashbashu ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima alaihim. Tidaklah seseorang yang senantiasa menghadiri ataupun mendatangi masjid dalam rangka untuk mengerjakan salat, dalam rangka untuk berzikir, ya, di dalam atau di masjid tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala begitu senang terhadapnya. Seperti diperumpamakan oleh Nabi SAW, diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW seperti seorang keluarga yang meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama. Maka pada saat dia kembali kepada keluarganya, maka keluarganya itu merasa bahagia, merasa senang. Seperti itulah senangnya Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba yang senantiasa berangkat mendatangi masjid dalam rangka untuk mengerjakan salat, dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dia berkata, ma min rajulin kana tawattana al-masajid fashagalahu amrun aw illatun thumma ada ila ma kana illa yatabashbashu Allahu ilaih kama yatabashbashu ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima. Tidaklah seorang yang senantiasa mendatangi masjid lalu kemudian disebutkan oleh suatu perkara ataupun ya penyakit yang menimpanya, kemudian dia kembali seperti semula, dia kembali, ya, terus menunaikan, ya, tetap menjaga kebaikannya tersebut, yaitu mendatangi masjid, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan senang terhadapnya, ya, seperti seorang yang meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama lalu kemudian dia kembali, yang keluarganya pun yang lama ditinggalkan merasa senang akan kehadirannya. Baik, inilah keutamaan yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW terkait orang yang senantiasa, ya, berada di masjid dan, ya, senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Selanjutnya hadis yang ketiga, hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sittu majalisa al-mu'minu dhaminun 'ala Allah taala ma kana fi syai'in minha. Ada 6 majelis di mana apabila seorang mukmin, ya, berada di majelis tersebut, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, walaupun di sini bukan pembatasan, ya, seperti itu selalu hadis yang datang dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang jumlah itu bukanlah pembatasan, karena di sana ada majelis-majelis yang lain, ada waktu dan tempat-tempat yang lain yang juga akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, 6 majelis tersebut di antaranya adalah fi masjid jamaah, di masjid yang ditegakkan salat berjamaah. Maka di sana ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan yang ketiga. Ya, bahwasanya masjid, ya, ataupun orang yang bermajelis di masjid, entah itu bermajelis dalam rangka mengerjakan salat, entah itu bermajelis dalam rangka menuntut ilmu di masjid, ya, ataupun berzikir ataupun membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, maka mereka, ya, di bawah atau di atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inda maurid, ya, demikian pula orang yang sakit, ya, au fi janazah, atau bersama dengan jenazah, au fi baitih, ya, ataupun
yang berada di rumahnya, au inda imamin muqsit, atau di sisi pemimpin yang adil, ya. Naam, yu'azziruhu wa yuwakkiruhu, yang senantiasa membantunya, ya, dan memuliakannya, au fi mashhadi jihad, atau orang yang berada di majelis atau di medan jihad. Ya, inilah 6 ya keadaan atau 6 majelis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari majelis-majelis yang mendapat jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan kebaikan. Ya, jaminan kebaikan. Naam, di antaranya adalah ya majelis ya yang dilakukan di rumah Allah, ya, atau di masjid, ya, yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Entah itu dia bermajelis dalam rangka menegakkan salat ataupun dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, selanjutnya hadis yang keempat, kembali hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW bersabda, innalil masajidi autadan, innalil masajidi autadan, al-malaikatu julasa'uhum in gabu yaftakidunahum wa in maridu aduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Thumma qala jalisul masjid ala thalathi khisalin akhin mustafadin aw kalimatin hikmatin aw rahmatin muntadaratin. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid itu memiliki tiang-tiang, ya, atau pasak, ya. Nah, autada, tiang-tiang, ya. Teman-teman duduk mereka adalah para malaikat, ya. Nah, jadi orang-orang yang hadir di masjid, ya, teman-teman duduk mereka adalah para malaikat, ya. In gabu yaftakidunahum, apabila mereka tidak hadir, maka para malaikat akan sangat merasa kehilangan. Ya, jadi orang yang senantiasa istiqomah untuk mengerjakan ibadah di masjid, ya, suatu waktu dia terhalang, mungkin karena udzur yang mungkin karena sakit ataupun udzur yang syar'i yang lainnya, ya, maka para malaikat ya merasa kehilangan akan ketidakhadiran mereka. Ya, jika mereka sakit, maka para malaikat akan menjenguk mereka. Masya Allah, kita tahu malaikat mulia. Iya, bahkan di pembahasan ya yang sebelumnya tentang keutamaan menunggu antara salat yang satu dengan salat yang lainnya, ya, malaikat akan senantiasa mendoakan bagi orang-orang yang duduk di masjid dalam rangka menunggu salat. Ya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ya, malaikat yang mendoakan kita, malaikat yang merasa kehilangan apabila kita tidak hadir di dalamnya. Ya, mereka merindukan kita, dan malaikat akan menjenguk kita apabila alasan kita tidak hadir ke masjid karena sakit. Ya. Dan jika mereka berada dalam suatu keperluan, ya, maka malaikat akan senantiasa ya membantu mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menunjukkan sabdanya, thumma qala jalisul masjidi ala thalathi khisalin. Ya, teman setia di masjid itu ada dalam 3 hal. Ya. Nah, perhatikan ini ayo wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada 3 hal ya dari perkara yang seseorang bisa dapatkan dan ya cari di masjid. Yang pertama, akhi mustafadin. Ya, saudara atau seorang yang bisa memberikan manfaat. Yang kedua, au kalimatin hikmah, kata-kata yang bijak, au rahmatin muntazaratin, atau rahmat yang dinantikan. Ayat. Dan terkadang 3 hal ini ya berkumpul pada saat kita berangkat ke masjid. Saat seseorang berangkat ke masjid, maka tentu ya kebiasaan dan mayoritasnya yang kita akan jumpai di sana adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang semoga dengan dia menjaga salatnya tersebut termasuk mereka adalah orang-orang yang saleh, ya, yang bisa memberikan manfaat. Ya. Yang kedua, kita akan mendapatkan kata-kata bijak. Ya. Nah, di masjid biasa diadakan kajian, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak ada kata-kata yang paling bermanfaat melebihi kata-kata
ya seseorang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kata Allah. Naam. Siapakah yang lebih baik perkataannya melebihi daripada perkataan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lalu kemudian rahmat yang dinantikan. Ya, seseorang menanti rahmat Allah Subhanahu wa taala selama dia mengerjakan ibadah di masjid. Taib. Itulah keutamaan yang keempat. Selanjutnya, hadis yang terakhir di dalam pembahasan ini, hadis yang kelima, hadis yang datang dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Dia mendengar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah setiap orang-orang yang bertakwa. Nah, maka orang yang bertakwa, ya, rumahnya adalah masjid. Ya, tempat yang paling nyaman yang dia berdiam, ya, darinya di dunia ini adalah di masjid. Ya. Nah, lihatlah. Nabi SAW, lihatlah para sahabat, ya, seperti kisah yang dikisahkan tentang Ali radhiyallahu taala anhu, ya, sepupu sekaligus menantu Nabi SAW, ya, suami daripada anak Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu taala anha. Tatkala beliau mendapati permasalahan, ya, di keluarganya dengan istrinya, maka beliau radhiyallahu taala anhu tidaklah mencari tempat yang lain kecuali beliau, ya, mengunjungi masjid, ya, karena di sanalah hati ini bisa tentram, di sanalah jiwa ini bisa tenang, di sanalah seseorang bisa mendekatkan dirinya dengan sedekat-dekatnya pendekatan kepada Rabbnya, ya, dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Entah itu dia mengerjakan salat, entah itu dia berzikir, entah itu dia membaca Al-Quran, entah itu dia bermajelis ilmu di sana, ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diantaranya adalah mereka yang senantiasa, ya, terpaut, ya, dengan masjid, yaitu merasa senang, merasa tenang, merasa nyaman tatkala dia berada di masjid, ya. Dan orang yang berada di masjid juga disebutkan, ya, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berangkat ke masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, maka mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dianjurkan untuk menjamu tamu dengan jamuan terbaik, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menjamu tamunya juga dengan jamuan yang terbaik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang senantiasa merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia, senantiasa hati kita terpaut untuk senantiasa memakmurkan masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, dan kita pun tidak henti-hentinya untuk senantiasa mengajak manusia, khususnya mengajak kaum muslimin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan yang ringkas ini. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.